Ya, ahli ini memang bukan kita yang menghadirkan, tapi ini dihadirkan oleh terdakwa Junaidi melalui kuasa hukumnya. Ahli ini adalah ahli tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi dia diminta untuk menjelaskan tentang proses dan kesalahan-kesalahan yang ada. Pada tahap awal penjelasan saksi ini ya bagaimana mestinya. Tapi ada keterangan ahli ini, pada keterangannya itu ternyata berbeda dengan aturan. Ya. Jadi begini, ahli tadi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab, yang berhak untuk melakukan perpanjangan itu adalah PPK. Padahal berdasarkan pasal 4 ayat 3 Permenkeu 243 tahun 2015, itu yang mempunyai kewenangan itu bukan PPK, tapi adalah KPA, kuasa pengguna anggaran. Itu satu, kan? Tapi ahli seolah-olah mengemparkan bahwa ini adalah kewenangan PPK. Kalau PPK mau memperpanjang ya diperpanjang. Padahal senyatanya berdasarkan Permenkeu 243 tahun 2015 itu merupakan kewenangan dari KPA, bukan KPK. Aturan yang ngomong ya. Ini aturan yang ngomong. Dan yang kedua, tentang jangka waktu perpanjangan jika habis masa tahun anggaran. Nah, ahli tadi menjelaskan 50 hari. Padahal kita sudah mencoba cross check melalui kuasa hukumnya untuk bertanya, apakah yang benar 50 hari atau 90 hari? Ternyata kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, dalam hal ini adalah Permenkeu 243 tahun 2015, yang benar itu adalah perpanjangannya masanya adalah 90 hari. Jadi dalam hal ini kita dari pihak kuasa hukumnya Rusman selaku seorang PPK itu menganggap ahli ini karena sudah dua penjelasannya yang bertentangan undang-undang, keahliannya kita ragukan. Apalagi dalam pemberian keterangan itu seolah-olah PPK yang lebih banyak bertanggung jawab. Padahal menurut peraturan perundang-undangan tidak begitu. Jadi kita sangat tidak sependapat dengan keterangan ahli. Pada bagian tertentu sependapat, tapi untuk yang dua hal yang saya jelaskan tadi itu sangat-sangat bertentangan penjelasan ahli dengan peraturan perundang-undangan. Menyudutkan klien kita berarti? Iya, karena menganggap bahwa klien kita yang mempunyai kewenangan untuk memutus perpanjangan. Padahal tidak. Ya? Padahal tidak, KPA yang mempunyai kewenangan. Pada intinya menangkap ini. Ahli hadir hari ini, ahli penyediaan barang dan jasa. Dia menerangkan bahwa mekanisme seperti apa, contoh kalau ada sanggahan itu mestinya Pokja. Tidak boleh penyidik Polda dalam tahap tender dan proses lelang atau dalam masa sanggahan penyidik aparat penegak hukum, contohnya penyidik Polda atau kejaksaan atau yang pihak-pihak penegak hukum lain ikut campur. Itu masih ranahnya Pokja. Kami ini jadi urutannya setelah Pokja memenangkan, dia juga memenangkan oleh perencana itulah membuat desain gambar sehingga diberikan kepada PPK memberikan kepada kita sehingga kita melaksanakan sesuai apa yang dibuat oleh perencana. Nah, kalau kita mengingkari dari gambar itu maka kita yang akan kena sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi juga menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab setelah turap tersebut selesai, maka yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah yang PPK. Dia untuk pemeliharaannya dan semua segala macamnya. Saksi juga menjelaskan bahwa itu kan tidak berakhir masa kontrak, tidak diputus kontrak, tapi berakhir karena tidak diberi. Kenapa pekerjaan tidak selesai? Karena kompensasi waktu 44 hari tidak diberikan. PMK 243 seharusnya PPK menilai niat baik dari pelaksana dengan adanya kelebihan pekerjaan 9%, tapi PPK tetap tidak memberi kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, dan itu yang merupakan kerugian bagi kita. Dan saksi juga menerangkan bahwa ada manfaatnya. Kita harus pahami dulu fungsi dan tugas kerugian negara itu apa. Dianggap turap tersebut tidak bermanfaat, sedangkan fungsi dan yang manfaat turap tersebut adalah menahan arus sungai dan abrasi, menahan pasir. Itu sudah sekarang arus sungai tertahan, pasir tertahan. Dan tidak ada ceritanya rubuh-merubuh, itu belum ada. Segala sesuatu yang belum terjadi tidak seharusnya sudah diputus sekarang bersama. Itu hanya asumsi, hanya perkiraan. Itu pun perkiraan Polban itu 12 tahun yang akan datang. Dan data yang diberikan Polban di BAP penyidik dengan keterangan Polban yang di persidangan, yang menjadi fakta sesungguhnya Polban tidak pernah mengatakan bahwa itu akan rubuh. Dia hanya berpotensi karena pekerjaan tersebut belum selesai 100%. Adalah boleh dikatakan kearogansian oleh pihak PPK.
PPK tidak melihat niat baik bahwa kami melampirkan garansi bank, bahwa kami siap tidak dibayar, bahwa kami siap untuk melaksanakan pekerjaan. PPK tidak melihat niat baik tersebut. Tidak ada satu pun yang terungkap di persidangan niat jahat dari klien kami agar pekerjaan ini tidak selesai. Dan ingat, di pekerjaan ini tidak ada suap, tidak ada menguntungkan orang lain, tidak ada merugikan yang tidak ada azas manfaat, dan semuanya itu bisa dikatakan yang pelaksana dalam ini klien kami sudah melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dan tidak ada satu kata perjanjian di kontrak itu yang diingkari oleh pihak kami.